Hi guys, welcome back to my channel. Selamat malam dari Beijing. Aku sekarang baru selesai kelas, terus sekarang lagi nongkrong di tribun sambil ngeliatin orang-orang lagi pada olahraga, sambil ngobrol santai sama kalian tentang cerita gimana aku yang dulu benci banget sama bahasa Mandarin sampai sekarang aku bisa dapet Chinese Government Scholarship, kuliah di China full pakai bahasa Mandarin setiap hari. Oke, sebelumnya yang belum kenal aku, nama aku Anastasia Laras atau bisa dipanggil Rara. Sekarang aku kuliah di Beijing Normal University, jurusan Jurnalistik dan Komunikasi tahun ketiga. Nah, dulu tuh kenapa sih awalnya ceritanya bisa kuliah ke China? Jadi dulu itu pas SD sampai SMA aku kuliah di sekolah Chinese yang setiap hari belajar Mandarin intensif. Nah, waktu itu posisinya pas SD, aku sama sekali nggak punya basic bahasa Mandarin, bener-bener nggak tahu, bener-bener nol. Sampai waktu itu rapot aku kebakaran bahasa Mandarin aku tuh jelek banget. Nilainya udah 1 digit, sampai 1 titik aku kayak nyerah. Aku bilang ke mamaku kayak udah aku nggak mau sekolah lagi. Aku nggak mau ketemu Mandarin, susah banget. Pernah waktu itu sekali aku diusir keluar kelas dan nggak boleh ikut makan siang karena aku bener-bener ngasal ngerjain bahasa Mandarinnya nggak aku selesain gitu loh. Karena aku nggak tahu caranya gimana. Nah akhirnya tempat duduk aku dipindahin ke sebelah temen aku ini. Aku nggak tahu teman aku ini sekarang ada di mana. Tapi kayaknya kalau nggak ada dia, aku nggak akan ada di sini sekarang. Nah, dialah yang berjasa waktu itu ngajarin aku bahasa Mandarin dari nol. Dia ngajarin aku cara baca Hanzi, cara nulis pinyin, nulis Hanzi. Pokoknya bener-bener dari nol. Aku juga waktu itu entah kenapa tiba-tiba otak aku juga ngeklik gitu loh. Oh gini caranya nulis Hanzi, oh gini cara baca Hanzi. Aku juga nggak ngerti tiba-tiba kenapa waktu itu kepala aku langsung connect gitu pas dijelasin sama dia. Nah akhirnya nilai aku yang tadinya seperti hutan kebakaran lumayan membaik lah, lumayan yang dari 20 jadi 40, 40 jadi 50, 50 jadi 70 gitu, lumayan naik, udah lumayan mendingan gitu. Sampai pas SMA, waktu itu nama laushiku Yu Laoshi, dia nawarin aku buat apply scholarship ke China. Waktu itu peminat yang kuliah di China nggak gitu banyak. Kalau dulu orang-orang tuh lebih banyak pilihnya ke Singapura, ke Australia kayak gitu. Dan aku tahu sendiri sih resikonya kalau kuliah ke China, apalagi ngambil yang beasiswa. Itu aku tiap hari harus belajar pakai bahasa Mandarin. Tapi waktu itu aku gas aja lah, oke, kita coba aja gitu. Nah, kebetulan waktu itu sekolah harapan bangsa bisa bantu kita apply scholarship via embassy. Tapi mereka saring dulu nih murid-murid mana yang bisa mereka bantu buat daftar via embassy. Nah sebenarnya waktu itu pas pengen apply, aku hampir nggak kepilih buat dibantu apply ke embassy. Soalnya nilai HSK aku itu mepet sama teman aku, kayak seri gitu. Tapi tetap aku yang dipilih buat dibantu apply ke embassy. Soalnya pas SMA aku ikut banyak lomba Mandarin. Waktu itu aku sering ikut lomba bikin poster pakai bahasa Mandarin, lomba baca puisi, lomba nulis. Terus kalau misalnya ada acara-acara Mandarin gitu aku ikut. Waktu itu aku pernah jadi MC pakai bahasa Mandarin kayak gitu. Jadi kelihatannya aktif gitu kegiatan-kegiatan bahasa Mandarin. Makanya aku sering ngomong ke kalian juga. Kalau misalnya kalian pengen kuliah ke China, apalagi pengen apply buat scholarship, jangan lupa buat ikut kegiatan non-akademik. Karena percuma kalau misalnya nilai kalian sebagus apapun, tapi non-akademik kalian juga kurang gitu. Menurutku sayang banget karena dipikir aja secara logika gitu, kayak pihak scholarship pasti bakal milih murid-murid yang kelihatannya punya passion yang tinggi gitu sama budaya China, bahasanya China gitu, daripada murid-murid yang kayak akademiknya bagus tapi nggak gitu kelihatan minat mereka sama budayanya China. Nah terus akhirnya puji Tuhan waktu itu aku keterima Chinese Government Scholarship Type A di Beijing Normal University. Dan udah deh, sekarang aku kuliah di sini. Nah, terus itu banyak yang nanya, kuliah di China pakai bahasa Mandarin itu susah atau enggak sih? Jawabannya ya, susah. Kalau misalnya kalian cara belajarnya salah. Dulu pengalaman aku pas kuliah di sini tahun pertama itu bener-bener sulit sekali, soalnya Mandarin yang diajarin di sekolah sama Mandarin yang kita pelajarin di kampus itu beda banget. Pas di sekolah kan kita belajar Mandarinnya pakai bahasa general, pakai bahasa yang umum gitu. Kalau di kampus bahasanya tuh udah yang bahasa penjurusan, banyak kosakata yang aku sebelumnya nggak pernah dengar. Tips dari aku, kalau misalnya kalian belajar pakai bahasa Mandarin, itu kalian harus banyak-banyak baca yang
yang namanya silabus. Jadi kan sebelum kelas itu kita dikasih yang namanya silabus. Silabus itu semuanya ditulisin tuh detail di kelasnya bakal belajar apa aja, materi-materinya apa aja, buku yang dipakai apa aja. Nah itu kalian baca sebelum kelas, kalian baca. Terus kalau misalnya ada kosakata yang kalian nggak familiar, kalian bisa pelajari dulu, kalian bisa tulis, kalian bisa hafalin. Nah, jadi pas kalian masuk kelas, kalian nggak bakal ngangong gitu. At least ada pembekalan di kepala kalian. Karena kalau dulu aku nggak baca silabus, aku bener-bener kosong di kepala aku dan aku langsung masuk ke kelas. Aku keluar kelas, aku nggak ngerti apapun yang dosennya ngomongin. Karena emang kenyataannya pas kuliah, dosen itu tuh nggak peduli kalian tuh nangkap atau enggak. Kalian misalnya murid internasional kayak, atau kalian murid lokal China kayak, mereka nggak peduli. Belajar itu semuanya tanggung jawab kalian gitu. Kalian harusnya mempersiapkan diri lebih awal supaya pas kelas itu kalian nggak ketinggalan. Tips kedua dari aku, kalau misalnya kalian udah baca-baca nih, kira-kira paham apa yang bakal diomongin nanti pas kelas. Pas kelas kalian jangan langsung nulis catatan kalian pakai bahasa Mandarin, karena itu bakal ngabisin banyak waktu buat kalian proses launchnya ngomong apa, harus nulis apa. Itu kan kalau pakai bahasa Mandarin susah. Saranku kalian tulis dulu semuanya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Pokoknya pakai bahasa apapun itu yang kalian familiar. Kalian paham kan? Kalau misalnya orang ngomong pakai bahasa Mandarin itu pasti di otak kalian langsung ke translate kan. Yaudah kalian tulisan aja translatean itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris dulu. Pokoknya tulis sebanyak mungkin yang bisa kalian pahamin. Udah kalian tulis, nanti selesai kelas biasanya tuh bakal di-share PPT-nya atau materinya, atau kalian bisa buka lagi silabus kelasnya, terus kalian baca. Terus kalian lengkapilah catatan-catatan kalian itu. Kalau bisa kalian translate tuh yang catatan kalian pakai bahasa Indonesia dan Inggris itu kalian translate ke bahasa Mandarin. Ya walaupun kesannya kayak kerja 2 kali ya. Kayak kalian harus bikin catatan pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terus kalian nanti harus translate lagi ke bahasa Mandarin. Tapi menurut aku, personally, itu efektif banget. Ya anggap aja kayak kalian belajar bahasa. Kalian belajar jurusan kalian sambil kalian belajar bahasa Mandarin. Lagi pula nggak ada ruginya juga kan kalian belajar 2 kali. Justru kalau belajar kedua kali tuh materinya tuh makin nyangkut di kepala. Jadi itu sih teknik yang bisa bantu aku survive selama 3 tahun ini. Kuliah di China full scholarship itu ada syaratnya nggak sih? Yes, ada beberapa yaoqiu, ada beberapa syarat. Oke, disclaimer sebelumnya, Chinese Government Scholarship itu sifatnya nggak mengikat ya guys. Misalnya kalian nanti udah lulus dari China nih, kalian nggak akan diminta buat stay di China atau kerja untuk China gitu, enggak. Kalian dibebasin, kalian mau sekolah di China lagi boleh, atau kalian pengen pulang ke Indonesia juga boleh, atau kalian pengen pergi ke negara lain, coba kuliah di sana, coba kerja di sana juga boleh gitu. Bener-bener nggak ada keterikatannya sama sekali. Cuman di scholarship ini tuh cuman ada satu syarat. Syaratnya adalah kalian nggak boleh gagal kelas, kalian nggak boleh kuake. Kalau kuake itu berarti nilai kalian ada di bawah 60. Kalau nilai kalian di bawah 60 selama 4 tahun periode kalian kuliah, beasiswa kalian bakal disuspend. Jadi beasiswa kalian bakal disuspend selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu kalian nggak bakal dapet uang jajan, kalian harus bayar dorm sendiri, kalian harus bayar uang kuliah sendiri, dan kalian harus bayar asuransi kalian sendiri. Jadi sebisa mungkin dari tahun 1 sampai tahun 4 jangan bandel. Karena kalian kalau pakai Chinese Government Scholarship itu udah enak banget hidupnya, kalian benar-benar tinggal belajar karena ya asrama udah di cover, uang jajan udah dikasih, uang sekolah juga udah dikasih gitu. Jadi janganlah kalian melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Contoh kerja tanpa izin. Kerja tanpa izin itu juga bisa bikin beasiswa kalian disuspend atau bahkan dicabut atau bahkan kalian bisa dideportasi. Pokoknya fokus aja belajar supaya nilai kalian tuh nggak di bawah 60. Karena kalau ya di bawah 60 kalian bisa terancam karena suspend. Dan kuliah di sini ya, for your information, setahun itu 120 juta. Aku waktu itu pernah ngitung buat uang jajan 2.500 per bulan, terus bayar dorm, bayar uang sekolah itu bisa 120 juta per bulan. Pokoknya apapun itu, hari aku mau sejelek apapun, asalkan beasiswa aku nggak dicabut, I'm fine. Aku nggak apa-apa. Beasiswa dicabut itu atau disuspend itu bener-bener nightmare buat aku. Bayangin aja harus keluarin 120 juta di sini. No. Basically, that's it. Semoga video ini bisa membantu kalian buat bikin kalian semangat kuliah di China. Aku kalau ditanya nyesel nggak sih kuliah di China? Aku nggak pernah jawab nyesel sih. Bahkan aku kadang ditanya sama keluarga aku dari Indonesia, pas di China ada kesulitan apa? Aku bingung mau jawab apa. Karena bener-bener kuliah di sini fun banget gitu. Aku nggak pernah kesulitan apa-apa. Paling aku
apa sih, nggak ada nasi padang aja di sini. Sisanya I'm fine, sisanya aku happy di sini. Pokoknya kalian semangat, walaupun sekarang makin banyak orang-orang yang pengen kuliah ke China, kompetisinya makin kenceng dan kalian pasti juga banyak pesaingnya. Tapi please jangan nyesel karena kuliah di China itu nggak ada duanya sih menurut aku, nggak bisa digantiin pengalamannya dengan apapun. Karena di sini serba oke, buat karir masa depan kalian juga oke. Aku ngomong kayak gini tuh bukan dibayar sama pemerintah China atau gimana ya, ini semuanya based on my own personal experience. Aku benar-benar happy di sini dan aku pengen kalian ngerasain hal yang sama juga sama aku. Okay, that's it for today's video. See you guys on my next video. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.